Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Riki. Ibu Rizky selaku dosen mata kuliah Statistika dan Sains Data. Beserta teman-teman yang luar biasa, saya Aris Hendradian Utama dari kelompok 5 selaku moderator pada sesi kita hari ini yang akan membahas hasil hipotesis analisis perbedaan pembacaan sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok saya yang akan dimulai dari Ilham. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Budiarjo dengan NIM 125490033. Perkenalkan, saya Selanjutnya, Kananda dengan NIM 1254945. Perkenalkan, nama saya Igusti Made Adi Dharma Sentosa dengan NIM 125490051. Dan saya Nasib Marulidin Adeak dengan NIM 124490059. dan selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh siapa? Deskripsi kasus. Sensor suhu merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi yang berfungsi untuk mengukur temperatur suatu media. Dalam penggunaannya, sensor dapat mengalami penyimpanan pembacaan akibat faktor lingkungan maupun umur pakai komponen. Oleh karena itu, dilakukan proses kalibrasi untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan hasil pembacaan sensor. Untuk mengetahui apakah kalibrasi memberikan pengaruh nyata, dilakukan analisis statistik terhadap data sebelum dan sesudah kalibrasi menggunakan IBM SPSS statistik. Selanjutnya, Baiklah, saya akan menjelaskan data penelitian. Berikut merupakan data penelitian yang digunakan. Data terdiri dari 10 pasang pengukuran sensor suhu sebelum kalibrasi dan 10 pasang pengukuran sesudah kalibrasi. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai sebelum kalibrasi cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai sesudah kalibrasi. Namun untuk memastikan apakah perbedaan tersebut signifikan, maka perlu dilanjutkan analisis statistik lebih lanjut. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu hipotesis nol atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara pembacaan sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi. Sedangkan untuk hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pembacaan sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi. Selanjutnya ada identifikasi jenis uji. Berdasarkan karakteristik data berasal dari sensor yang sama namun diukur pada dua kondisi yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah kalibrasi. Oleh karena itu, data termasuk data berpasangan. Metode metode yang kami gunakan yaitu yang pertama uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua ketiga uji hipotesis Bayes sample test. selanjutnya adalah hasil uji normalitas. Pada hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikan Shapiro-Wilk untuk data sebelum kalibrasi sebesar 0,75 dan sesudah kalibrasi sebesar 0,550. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, data memenuhi syarat untuk dilakukan uji statistik parametrik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil uji homogenitas.
Hasil uji homogenitas diperoleh nilai F hitung sebesar 11,782 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00297. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka varians data dinyatakan tidak homogen. Namun hal ini tidak menjadi masalah utama karena penelitian ini menggunakan data berpasangan, sehingga analisis tetap dapat dilanjutkan pada paired sample t-test. Baik, selanjutnya itu ada hasil statistik deskriptif. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata pembacaan sensor sebelum kalibrasi adalah 25,48 derajat Celcius, sedangkan rata-rata sesudah kalibrasi adalah 25,10 derajat Celcius. Selain itu, standar deviasi sesudah kalibrasi lebih kecil dibandingkan sebelum kalibrasi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan kalibrasi, hasil pembacaan sensor menjadi lebih stabil dan penyebaran datanya lebih kecil. Oke, next, selanjutnya. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis, yaitu menggunakan paired sample test. Nilai sebelum kalibrasi, nilai sebelum kalibrasi nilai. Meannya ada 38.000, standar deviasi 32.592, yang standar error meannya 10.306. Intervalnya ada lower 14.685, upper 61.315, D-nya 3.687, F-nya 9, terus karena nilai signifikan 0,005 lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan antar pembacaan sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi. Baik, bisa dibacakan oleh siapa? Hasil analisis menunjukkan bahwa pembacaan sensor suhu setelah kalibrasi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,38 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kalibrasi, sensor cenderung membaca suhu lebih tinggi dari kondisi referensi. Setelah melakukan kalibrasi, pembacaan sensor menjadi lebih stabil dan lebih mendekati nilai yang seharusnya. Dengan demikian, kalibrasi terbukti memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan akurasi sensor suhu. Baiklah, berdasarkan seluruh hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa data sebelum dan sesudah kalibrasi berdistribusi normal. Varians data menunjukkan penyebaran yang berbeda, namun data tetap dapat dianalisis sebagai data berpasangan. Hasil paired sample t-test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,005 kurang dari 0,05. Terdapat perbedaan signifikan antara pembaca sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi. Proses kalibrasi terbukti meningkatkan kestabilan dan akurasi sensor suhu. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat dan kekurangan dalam presentasi kami malam ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.